Monggo, Mbak. Ibu, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Waalaikumsalam. Ibu Penguji Haja Siti Nurmauna SHI MSI, yang saya hormati Ibu Coach Nikmatul Afia SSI MSI, yang saya hormati Bapak Mentor Haji Muhammad Siswanto MPDI, dan peserta Latsar CPNS beserta mentornya. Perkenalkan, saya Azzahnur Faizah, jabatan sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan dan konseling di Mandua Banyumas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Keterbukaan Siswa melalui Konseling Teman Sebaya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Dari hasil identifikasi yang sudah saya lakukan, saya menemukan 5 isu di tempat kerja. Setelah itu, saya analisis menggunakan APKL dan hasilnya mengerucut menjadi 3 isu. Setelah itu, saya lanjutkan analisis dengan metode USD. Dari situ diperoleh core isu, yaitu belum optimalnya pendekatan guru BK dalam menggali keterbukaan siswa, yang kemudian saya angkat dalam rancangan aktualisasi ini. Kemudian dari isu tersebut dibuat diagram fishbone. Dan saya susun gagasan kreatifnya, yaitu optimalisasi keterbukaan siswa melalui konseling teman sebaya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Kemudian saya membuat rancangan kegiatan yang berjumlah 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu ada melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi keterbukaan siswa, di mana tahapan kegiatannya meliputi mengidentifikasi kebutuhan konseling, layanan konseling, membuat rancangan konsep, mengkonsultasikan rancangan dengan mentor. Kemudian untuk outputnya itu ada teridentifikasi kebutuhan konseling, rancangan kegiatan aktualisasi, catatan hasil konsultasi, dan persetujuan kegiatan. Untuk core value-nya ada akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian kontribusi visi misi organisasinya yaitu selaras dengan misi menumbuhkan budaya akhlakul karimah melalui sikap hormat dan komunikatif kepada pimpinan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyusun kelengkapan kegiatan. Tahapan kegiatannya meliputi membuat panduan pembuatan video, menyiapkan materi sosialisasi, menyiapkan contoh percakapan konseling, membagi pasangan siswa, dan menyiapkan Google Drive untuk pengumpulan video. Untuk outputnya yaitu panduan teknis, materi sosialisasi, percakapan konseling, pasangan siswa, dan Google Drive. Untuk nilai berakhlaknya ada akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi organisasinya yaitu kegiatan ini mengintegrasikan teknologi dan nilai karakter yang selaras dengan visi menyelenggarakan pendidikan berbasis impact dan iptek. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi konseling teman sebaya. Tahapan kegiatannya ada menjelaskan bahwa BK itu bukan hanya tempat bagi siswa yang bermasalah saja, menjelaskan tujuan kegiatan dan manfaat tugas video konseling, memberikan materi teknik konseling, dan menampilkan contoh percakapan konseling. Untuk outputnya yaitu siswa memahami peran BK, tujuan kegiatan, teknik dasar konseling, dan percakapan konseling. Nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi visi misi organisasinya yaitu berinteraksi dengan santun dan saling menghargai yang mencerminkan akhlakul karimah selaras dengan visi madrasah. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu pembuatan video konseling oleh siswa. Tahapan kegiatannya yang pertama menyampaikan panduan teknik pembuatan video, kemudian pembuatan video oleh siswa, pendampingan oleh guru PK, dan pengumpulan video ke Google Drive. Untuk outputnya yaitu memahami panduan teknik pembuatan video, video konseling siswa, hubungan positif antara guru PK dan siswa, dan video di Google Drive. Untuk nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi visi misi organisasinya yaitu siswa dilatih untuk berani berbicara, mendengarkan, empati, serta bekerja secara harmonis selaras dengan visi madrasah, yaitu menciptakan peserta didik yang terampil. Kemudian kegiatan yang kelima ada menganalisis hasil video konseling oleh guru PK. Kegiatannya ada mencatat video dan menonton video dan mencatat tema, kemudian menganalisis komunikasi, empati, dan keberanian siswa,
serta menyusun catatan hasil analisis. Untuk outputnya meliputi tercatatnya tema permasalahan, data empati, komunikasi dan keberanian siswa, serta analisis hasil video. Untuk nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi visi misinya yaitu hasil video konseling sebagai refleksi untuk menumbuhkan peserta didik berkarakter Islami dan berakhlakul karimah. Kegiatan yang keenam yaitu feedback dari guru BK. Kegiatannya meliputi penyampaian feedback langsung dan membuat saluran WA sebagai media penguatan. Untuk outputnya ada catatan hasil umpan balik dan terbentuknya saluran WA dan tersampaikan pesan motivasi. Untuk nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi organisasinya yaitu mendukung visi membangun peserta didik yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan kegiatannya ada melakukan refleksi dan evaluasi, menyusun rencana tindak lanjut, dan menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Untuk outputnya, refleksi menggunakan Padlet dan evaluasi menggunakan Google Form. Rencana tindak lanjut dan laporan akhir aktualisasi. Untuk nilai berakhlaknya ada akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi organisasinya yaitu mencerminkan budaya akuntabilitas dan pembelajaran berkelanjutan yang mendukung seluruh misi madrasah. Kemudian ini ada jadwal kegiatan rancangan aktualisasi saya. Ya, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Faiza yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan judul Optimalisasi Keterbukaan Siswa Melalui Konseling Teman Sebaya. Baik, untuk kesempatan yang pertama, terlebih dahulu kami berikan kesempatan kepada Bapak Haji Muhammad Siswanto MPDI selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatannya waktu 3 menit. Monggo Bapak kami silakan. Terima kasih Ibu Nikmatul Afia, Ibu Penguji, Bu Nur. Selamat ketemu kembali Bu Nur. Eh, Kalau kita lihat presentasi dari Mbak Azizah Nur Faiza dan beberapa waktu yang lalu juga ketemu dengan saya sangat mendukung eh, aktualisasi ini karena di kurikulum berbasis cinta itu ada panca cinta, cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sama, dan cinta tanah air. Nah, eh, ini menurut saya itu sesuai dengan semangat dari kurikulum berbasis cinta, di mana panca cinta yang keempat yaitu cinta diri dan sesama itu bagaimana hubungan antara siswa, kemudian siswa dengan guru itu dijalin dengan ikatan cinta. Nah, kita lihat fenomena yang terjadi selama ini adalah bahwa BK itu dianggap sebagai atau guru BK itu dianggap sebagai polisi madrasah. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, itu kemudian BK yang menjadi hakimnya kan begitu, menjadi polisinya. Nah, ini menurut saya image ini harus diubah karena BK itu kan sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan kondisi belajar anak yang nyaman, menyenangkan, kemudian dia bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, kadangkala ketika anak itu mempunyai persoalan, dia agak rikuh dengan guru BK. Dia agak enggan untuk menyampaikan persoalan problem yang dialami itu. Nah, menurut saya ini bagus juga aktualisasi yang dilakukan oleh Mbak Azah ini, karena dengan kita konseling, dengan melaksanakan konseling teman sebaya itu, anak akan dengan lebih enjoy gitu menyampaikan persoalan-persoalan, problem-problem. Kemudian di situ anak akan eh, bisa saling memberikan konseling dengan teman sebaya. Kita ketahui bahwa di kurikulum berbasis cinta itu juga ketika guru di dalam melakukan proses pembelajaran awal itu guru juga
disuruh untuk memetakan kira-kira eh, persoalan-persoalan yang dialami anak itu apa, dan disitulah kemudian anak bisa saling memberikan solusi atau konseling. Kemudian setelah ada apa itu konseling teman sebaya itu, kemudian hasilnya kemudian diupload secara digital, dan ini menurut saya sangat sangat menarik sekali karena anak-anak sekarang itu lebih cenderung hal-hal yang berbau digital itu disenangi. Sehingga dengan demikian saya sangat menyambut gembira dengan aktualisasi yang dilakukan oleh Mbak Aza ini, eh, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak itu akan lebih enjoy dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga lebih menyenangkan, lebih bahagia, dan lebih mengembirakan. Sehingga persoalan-persoalan yang dialami oleh anak itu bisa dipetakan, dan kemudian guru BK akan memberikan solusi akhir sehingga nanti persoalan-persoalan yang dialami anak itu bisa terpecahkan dengan baik. Saya kira itu Bu Nikmatul Afiyah, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baik, matur nuwun Bapak Siswanto selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Tentu nanti mohon dikawal senantiasa nggih Pak pada saat masa aktualisasi terutama nggih. Baik, untuk berikutnya kepada Ibu Haja Siti Nur Mauna selaku penguji untuk memberikan masukan dan arahannya. Monggo, Mbak Uun silakan. Baik, terima kasih Bu Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswanto yang kami hormati. Matur suwun tadi telah memberikan penguatan dan sebelumnya juga sudah memberikan bimbingan arahan kepada Saudara Azah Nur Faizah yang tadi telah memaparkan tentang bagaimana bimbingan konseling untuk mengoptimalisasi keterbukaan siswa. Kami sampaikan apresiasi Saudari Azah. Ya, ini sebuah ide yang bagus untuk bagaimana eh, apa mengoptimalkan eh, keterbukaan siswa ya, melalui konseling teman sebaya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Terkait dengan rancangan aktualisasi ini, eh, tadi dari paparan yang disampaikan kami menyimak dari tujuh kegiatan ya, tujuh kegiatan untuk memecahkan gagasan pemecah isu terhadap isu yang tadi telah diangkat, core isu yang tadi telah diangkat. Eh, ya, beberapa yang kami catat yang pertama untuk kegiatan utamanya ini nanti adalah pembuatan video dan WA ya. Begitu ya, Saudara Azah ya. Nggih, Ada Bu. pembuatan video dan eh, pembuatan video dan serta analisisnya serta pembuatan WA dari apa saluran WA BK Inspiratif. Ya. Eh, Sebelum sampai ke core isu, ya, sampai ke core isu dengan tahapan-tahapan kegiatan yang tadi telah disampaikan, eh, kami ingin tahu lebih lanjut ketika deskripsi isu ini ya, penggunaan data-data mulai dari eh, sistem penjadwalan laporan konseling dan lain sebagainya ini, data-data yang dipakai dalam pendeskripsian isu ini bisa ditampilkan. Ibu-ibu. Di masalah.
Mohon maaf tadi ada eh, kontak dari Biro Kepegawaian. Monggo dilanjut Mbak Azah. Untuk data sendiri, saya itu berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan gitu. Ketika saya masuk kelas itu, saya sering bertanya sama siswanya, kalian itu pernah ke ruang BK apa enggak? Terus katanya, enggak Bu. Nah, terus kalau kalian punya masalah, biasanya curhatnya sama siapa? Terus saya pendem aja masalahnya Bu. Kenapa sih nggak mau ke BK? Takut itu Bu, takut malu kayak gitu kalau ke BK. Jadi Oh, kan ya. itu Mungkin itu menunjukkan, bisa ditambahkan data kunjungan mahasiswa ke BK. Itu oh juga iya, bisa, itu bisa iya data Bu. kan? Iya. Data, misalnya dalam berapa bulan terakhir kunjungan siswa ke BK berapa orang dari sekian Iya, jumlah siswa. Itu bisa ditambahkan ya. Kemudian yang gitu. berikutnya tentang ide konseling dengan teman sebaya itu eh, eh, mau diberi gambaran apakah kemudian itu misalnya ada anak yang memang punya masalah dan biasanya kan cerita itu apalagi anak-anak itu kan lebih seneng ke teman dekatnya ya, teman dekatnya. Nah, ada kemungkinan juga misalnya teman dekatnya itu misal bisa jadi memberikan solusi yang baik atau bisa juga memberikan hal yang kurang tepat. Itu terus gimana? Ya, nanti dari hasil video konseling itu kan saya analisis. Kemudian eh, ketika ada masalah yang memang kurang tepat solusinya, maka nanti saya manggil siswa tersebut, Ibu, biar lebih terarah lagi. Seperti itu. Dalam video konsultasi itu memang sudah yang real pengalaman yang dilakukan yang terjadi pada siswa tersebut atau baru latihan. Real, Ibu. Cuma masalahnya itu kayak masalah-masalah yang sederhana seperti kayak misalnya uang sakunya sedikit atau malas belajar seperti itu, bukan yang terlalu berat-berat kayak gitu, Bu. Ya masalah-masalah sehari-hari aja. Itu kemungkinan bisa terbuka cerita dan mau di video enggak itu? Insya Allah mau Ibu. Soalnya nanti saya juga melakukan pendekatan terlebih dahulu ya sama siswanya ya supaya ya kayak menjaga rahasianya kayak gitu. Nah, kan terkait dengan itu ya. Terus Iya. apalagi nanti kalau misalnya ada feedbacknya itu dilakukan secara terbuka atau bagaimana? Kalau nanti ada yang secara semua apa semuanya, terus nanti ada yang per pasangan kayak gitu Bu. Oke. Untuk layanan WA-nya ini seperti apa? Dibikin saluran WA Bu. Nanti saya apa
itu kayak mengirimkan pesan-pesan motivasi. Misalnya kalau kalau siswa yang belum terbuka kayak gitu ya, nanti ya tentang keterbukaan kayak gitu. Terus kalau misalnya anaknya ini introvert kan memang dia punya dasar memang yang kurang terbuka ya. Iya. Secara ini ya, secara apa kepribadian introvert itu seperti apa? Nanti saya akan melakukan pendampingan juga gitu ya, didekati lah supaya siswanya itu mau melakukan konseling dengan temannya. Kira-kira seberapa efektif konseling dengan teman ini? Ya, 60% insya Allah efektif Ibu. Oke, oke. Baik. Untuk rancangan aktualisasi ini, monggo nanti eh, bisa dilakukan, tapi yang beberapa yang perlu diperhatikan tadi yang kami sampaikan terkait dengan tipologi kepribadian siswa, termasuk juga kerahasiaan atas apa problem yang dihadapi oleh siswa, kemudian juga seberapa tingkat seberapa efektif teman sebaya bisa memberikan konseling teman sebaya, tentu perlu ada penguatan juga dari guru BK terhadap teman sebaya yang menjadi konselor tadi gitu sehingga bisa memberikan eh, advice atau saran-saran yang itu bisa membangun saran-saran yang itu bisa menguatkan pada teman yang sedang ada masalah itu monggo nanti bisa dilaksanakan tambahan untuk rancangan aktualisasinya ini agar dilengkapi daftar pustaka, termasuk daftar pustaka literatur tentang bagaimana eh, memahami kepribadian siswa, bagaimana untuk melakukan bimbingan dan konseling. Gitu. Ya, secara umum bisa dilanjutkan. Kami serahkan kembali kepada Bu Nikmah. Terima kasih Pak Siswanto, mohon untuk bisa memberikan bimbingan dan arahan lebih lanjut. Terima kasih Bu Nur Yes. atas Baik. masukannya dan insya Allah nanti kita dampingi. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Uun selaku penguji dan juga Bapak Siswanto selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatannya. Kepada Mbak Azza, beberapa hal catatan nanti silakan bisa diperbaiki ya, termasuk menambahkan daftar pustaka dan juga barangkali tadi pada deskripsi isu untuk dimasukkan ya untuk jumlah kunjungan siswa ya sebagai latar belakang kita untuk mengambil langkah-langkah ide kreatif dan solutif ini. Baik, untuk step by step-nya nanti silakan mohon bimbingan senantiasa dari Bapak mentor juga. Semoga nanti apa yang dilakukan oleh Mbak Asa ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah Baik, Bu. Matur nuwun. Git. Sami-sami Bapak. Untuk Mbak Asa, selamat ya. Silakan diperbaiki apa-apa yang menjadi masukan dari penguji tadi. Terima kasih. Kita akhiri seminarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mentor saged menawi ada aktivitas yang lainnya, monggo kami persilahkan. Injih. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk